Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan dalam ibadah kaum muda remaja. Kita bersekutu dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah ini dimanapun kita berada dan bisa mendengarkan siaran ini. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Ya, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang Engkau rindukan pada tubuh gereja-Mu, kehidupan yang saling mengasihi satu sama lain, kehidupan yang saling membantu, saling menolong, dan saling memberikan Tuhan kasih yang daripada-Mu, sehingga timbullah satu persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman, bersama dengan keluarga Allah. Di mana saja kami berada, hidup dalam persekutuan, karena darah-Mu mempersatukan dan mempersekutukan kami semua, sehingga kami menjadi tubuh-Mu yang dibentuk oleh firman-Mu, bahkan nanti disempurnakan oleh firman-Mu. Dan Kau kembali Tuhan untuk menjemput sidang mempelai-Mu yang segera dibentuk oleh Engkau Tuhan lewat firman-Mu dan juga Roh-Mu dalam kehidupan, dalam setiap kehidupan kami. Kami mengalami banyak ujian dan tantangan, dan itu memberikan pada kami banyak hal untuk tidak bisa mengasihi sama kami. Tetapi karena firman-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami semuanya Tuhan, supaya kami bisa mengerti, bahkan kami bisa mengalami dan melakukan kasih kepada siapapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan urapi hamba-Mu yang akan mulai ibadah ini, semua para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, terlebih mereka Tuhan yang mendengarkan di mana saja mereka berada dan bisa mendengarkan firman-Mu, dan juga ibadah ini
Semuanya berada dalam pengaruh dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuannya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di dalam hati kami dan pikiran kami, terutama dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada persekutuan. Dalam Yesus ada persekutuan. Dalam Yesus ada persekutuan. Dalam Yesus sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada persekutuan. Dalam Yesus ada kasih mesra. Dalam Yesus ada kasih mesra. Dalam Yesus ada kasih mesra. Dalam Yesus, dalam Yesus ada kasih mesra, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih mesra. Ya, karena di dalam darahnya kita dipersekutukan dengan kita mengalami penebusan oleh darah Tuhan Yesus, dan di dalam darahnya membuat kita bersekutu, terutama kita sesama anggota tubuh Kristus. Kita kalau ada darah Kristus dalam diri kita, ada suatu antara sesama anggota keluarga lah, sehingga tidak ada lagi namanya iri, dengki, dan namanya kebencian, tetapi saling mengasihi. Kita nyanyikan Philadelphia. Kita nyanyikan Philadelphia. Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembaruan. Segala puji dan syukur, segala puji dan syukur ku naikkan. Darah-Mu telah menyucikan hidupku, dengan benih firman yang hidup berkuasa, tak pernah mengatakan. Philadelphia, Philadelphia,
Philadelphia mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia mengasihi dengan kasih mempelai. Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembaruan. Segala puji dan syukur, segala puji dan syukurku naikkan. Darahmu telah menyucikan hidupku, dengan benih firman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, haleluya. Philadelphia, Philadelphia mengenakan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia mengasihi dengan kasih mempelai. Mengasihi dengan kasih mempelai. Mengasihi dengan kasih mempelai. Haleluya. Ya, karena ada kasih yang sejati dalam kehidupan kita sudah dialirkan dari korban Tuhan lewat firman-Nya, lewat darahnya yang hidup dalam kehidupan kita. Kita dijadikan anggota keluarga Allah dan juga kita dijadikan tubuhnya. Alangkah baiknya sama anggota keluarga Allah, apalagi sama anggota keluarga yang benar-benar keluarga. Ya, salinglah mengasihi satu sama lain, antara ibu, antara suami istri, antara ibu dengan ayah atau orang tua, dan sesama saudara. Itu yang paling kecil dalam anggota tubuh Kristus. Alangkah baiknya, dan memang itu suatu keharusan supaya kita saling mengasihi satu sama lain, saling membantu, saling menopang, saling menguatkan di dalam iman. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan ketika hidupku telah disakiti, ajarku mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni, ampuni bila kami tak mau mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hidupku, ketika hidupku
telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah disakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi, ampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah kerinduan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mengikuti Engkau, ada banyak hal-hal yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, terutama kehidupan kami harus hidup berdasarkan kasih yang Engkau telah berikan atas kehidupan kami. Karena ketika kasih yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami menyadari Tuhan bahwa kami pun juga harus mengasihi orang, bahkan tanpa pamrih, dengan tulus hati kami bisa mengasihi orang-orang lain, saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami juga yang sesama anggota keluarga, menjadi satu tubuh yang indah di hadapan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami yang banyak kekurangan ini dan kelemahan ini, Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang menjadi kekurangan dan kesalahan kami, lewat firman-Mu, lewat urapan dari Roh-Mu, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pemberitaan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kita berada, yang mengikuti ibadah ini secara langsung dan juga tunda, di mana saja kita minta pertolongan Tuhan supaya benar-benar apa yang disampaikan adalah firman Tuhan menjadi bagian kita dan juga menjadi tuntunan hidup kita. Ya, haleluya. Kita baca dari Amsal 3 ayat 29. Kita maju ke Amsal 3 ayat yang ke-29. Ya. Amsal 3 ayat 29. Ya. Kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-31. Ya. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Ya, ini firman yang kita maju dari kemarin adalah Amsal 27 sampai Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Kita baca sekarang Amsal 3 ayat 29 sampai 31. Ya, kalau ada waktu kita bisa menjelaskan semuanya, dan kita mohon juga supaya ada tuntunan dari Roh Kudus bisa
memberikan pengertian kita pada hari ini ya, sebagaimana kita bisa mendapatkan firman Tuhan dan juga bagaimana Tuhan mempercayakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita kembali lihat, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, kalau kita mendengar pembahasan pada minggu lalu, bagaimana kita harus memberikan atau kita membuat dan juga kita mengerjakan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dikatakan dalam 1 Petrus 3:13, kita ulang sedikit dulu. 1 Petrus 3:13, ya ini suatu hikmat daripada Tuhan, dan hikmat ini adalah suatu anjuran kita berbuat baik. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, memang disampaikan oleh firman Tuhan, kita harus rajin berbuat baik. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Dan kita bisa mengetahui dan bisa merasakan bagaimana sejahat-jahatnya orang. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan juga bagaimana seseorang itu telah memberikan hal-hal yang baik. Nah, sekalipun dia jahat juga, dia pasti akan berusaha membalas budi atau membalas kebaikan kita. Itu orang-orang yang, ya semua orang saya kira berbuat semacam itu secara normal, secara biasa. Kita banyak menerima hal-hal semacam itu ketika di dalam kita dalam mengikuti cara-cara hidup di dunia. Kita juga harus memberikan hal-hal yang baik pada mereka, dan mereka pun tahu cara memberikan yang baik kepada kita. Nah, tapi kita lihat maju ke ayat 29. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di ayat 29, ini adalah larangan daripada Tuhan atau yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kemarin kita harus melakukan hal-hal yang baik dan jangan sampai menahan kebaikan daripada siapapun yang berhak menerimanya. Ya, kalau mau lihat bisa dilihat dari video sebelumnya. Ya, kita akan lihat sekarang ayat yang ke-29. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sekarang kita dihadapkan dengan banyak perkara, terutama kita di media sosial, baik itu Instagram dan semuanya, berpolitik dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat banyak hal, sesuatu di dalam handphone kita, banyak hal terjadi. Ya, banyak sekali kita lihat orang, banyak sekali kita bisa melihat hanya aktivitasnya saja, mungkin dari sosmed dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kita tidak mengenal mereka, hanya kita mengetahui mereka, dan kita hanya mengetahui mereka, dan kita tidak tahu isi hati mereka, dan kita tidak tahu benar-benar dalam-dalamnya hati mereka. Nah, kadang-kadang kita bisa saja tidak suka kepada mereka. Ya, kita bisa berkata buruk kepada mereka, bahkan kita bisa menghakimi mereka. Nah, ini suatu hal yang merugikan kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita lihat Facebook, Instagram, berita-berita dan lain sebagainya. Kadang kita tidak mengenal orang itu, hanya kita tahu saja bagaimana aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mengenal mereka sedalam-dalamnya. Kadang-kadang orang itu punya rasa iri, benci, tidak suka pada mereka. Nah, ini dunia. Dan saya juga kemarin melihat, banyak sekali ada berita tentang COVID, tentang COVID, ada gugus tugas dari pemerintah menyampaikan suatu fakta. Ada saja orang di dalam komentar-komentar yang tiba-tiba membenci, tidak percaya kepada pemerintah, orang membenci, tidak suka kepada siapa yang dia tidak mengenal sebenarnya. Ya, ini hati-hati yang jahat semacam ini. Ya, hati-hati yang jahat semacam ini adalah hati-hati yang sudah kotor, sudah gelap, tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Yang penting mereka utarakan isi hatinya, tidak tahu isi hatinya itu adalah kegelapan. Nah, kita anak-anak Tuhan tidak boleh berbuat semacam itu. Kita tidak boleh tiba-tiba membenci seorang hanya dilihat mukanya saja, hanya kita lihat sedikit dari kehidupan mereka dan kita bisa menghakimi mereka. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan mereka. Wah, kadang-kadang kita tidak suka. Ya, kita harus sekarang mengerti itu suatu ujian dalam kehidupan kita untuk bisa mengasihi seseorang. Banyak sekali ya yang saya lihat, wah, nyinyir, banyak sekali yang kita lihat yang memfitnah, memaki, mencaci maki, dan itu bukti bahwa hatinya gelap. Dan kita anak-anak Tuhan hati-hati dalam berkomentar, dalam aktivitas sosial, ya, aktivitas sosial kita hati-hati dalam berkomentar. Walaupun ada sedikit kesalahan dan kekurangan mereka, kita kadang-kadang tidak suka, membenci mereka, padahal kita tidak mengenal mereka. Nah, ini kerugian bagi anak-anak Tuhan. Bahkan tidak sedikit ya berharap mereka jatuh, berharap mereka tidak bangkit lagi. Sekalipun kita tidak mendoakan, tetapi kita bisa rasakan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan ini kalau kita ada dalam hati kita semacam itu, berarti kita tidak suka dengan orang itu. Ya. Ada orang sukses, kita bersedih. Ada orang jatuh, kita bersenang-senang. Dan itulah yang terjadi pada kehidupan di dunia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dianjurkan hal-hal semacam itu. Ya, kita lihat sini, jangan merancangkan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi selagi orang itu tidak merugikan kita, janganlah berbuat jahat kepada mereka. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya, dalam hati kita, dalam tindak tanduk kita, dalam langkah kita, dalam ucapan kita, sekalipun walaupun di sini kita lihat orang ini tidak merugikan kita. Ya, orang ini tidak merugikan kita. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, siapa di sini yang pernah merasakan hal semacam ini? Ya, nah, kita koreksi hati kita, bagaimana hati kita harus bisa menjadi terang di mana saja, menjadi terang dalam handphone kita, ya. Ucapan-ucapan kita harus ucapan yang memberkati, bukan mencaci maki, menghina, mengolok-olok dan lain sebagainya. Ya, anak-anak Tuhan bisa dilihat dari hal-hal kecil semacam ini, ya. Jadi jangan mudah tidak suka sama orang, ya, jangan mudah berpikiran negatif kepada orang, apalagi orang itu tidak kita kenal sama sekali. Tiba-tiba kita berpikiran negatif, ya, mengumpat, menjelekkan, ya, menggosipkan, memfitnah, mencaci maki, bahkan membenci seseorang. Ya, kita diajarkan oleh Tuhan adalah sikap saling mengasihi. Apalagi masa-masa politik waktu beberapa belakangan, yang kita harus saling mengasihi siapapun yang menjadi pemimpin kita. Siapapun jadi pemimpin kita, mungkin yang kita, ya, pemimpin kita bukan yang kita pilih, ya, kita saling mengasihi. Jangan tiba-tiba ada kebencian kepada mereka, karena pemimpin itu adalah utusan dari Tuhan juga untuk bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan dari warganya. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang gelap hatinya, gelap pikirannya kepada siapapun juga. Ya, minimal kalau orang tidak merugikan kita, jangan kita balas dengan kejahatan. Nah, mungkin kita akan merasakan kalau kita diam, tidak merugikan orang, tiba-tiba ada yang ngomong dari belakang.
tiba-tiba ada yang mencaci maki. Nah, kita pun tidak enak semacam itu. Kita pun tidak enak diberikan sikap seperti itu kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi isi hukum Taurat adalah lakukan apa yang ada dalam ya kita sudah mendengar bagaimana isi dari hukum Taurat dari Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan boleh di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Nah, ini isi dari hukum Taurat. Isi dari hukum Taurat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita jadi anak-anak Tuhan sekarang, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Dari ucapan, dari pikiran kita, dari hati kita, sekalipun memang sulit, itu yang harus dibakar daging kita, yang kebencian. Nah, kita harus redam semua hal-hal yang sia-sia semacam itu, yang sama sekali tidak ada gunanya kalau kita pertahankan. Ya, kita lihat bagaimana siapa itu sesama kita. Ya, banyak sekali sesama kita. Ya, sama kita. Kalau kita lihat dari Titus 2 ayat 9 sampai 10. Nah, sekarang kita melihat ajaran dari kasih Tuhan, ya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Ya. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Nah, inilah cara kita memuliakan Tuhan. Kita sebagai hamba atau pegawai di mana saja kita, ya, saya rasa semua di sini adalah semua para pelayan. Disebut juga pemimpin, walaupun disebut pemimpin juga sama juga pelayan. Ya, itu yang harus didasarkan dalam diri kita. Sekalipun dia pemimpin, dia melayani konsumen. Sekalipun dia pemimpin, dia juga melayani bawahan. Apalagi bawahan. Ya, dia ada tuannya. Dia ada tuannya. Nah, kita diajarkan oleh Tuhan seperti dalam Injil, berbahagialah yang mereka, ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan pekerjaannya. Nah, kita harus mengerti sekarang sebagai hamba, sebagai pegawai, sebagai apapun juga kita, yang memang semuanya adalah pegawai, pelayan. Sekalipun disebut presiden, ya, sekalipun disebut presiden, presiden juga melayani. Pelayan, semua adalah para pelayan. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Apalagi kita pelayan. Pemimpin juga mau mereka disebut pelayan. Apalagi pelayan. Nah, kita lihat, berbahagialah mereka yang didapati tuannya melakukan tugasnya dalam Titus 2 ayat 9 sampai 10. Kita kembali lihat, ya, Titus 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Dalam Amsal 3 dikatakan, jangan merancangkan kejahatan terhadap samamu, sedangkan tanpa curiga, atau dalam artinya mereka tidak merugikan engkau. Ya, mereka berbuat baik. Salah satu perbuatan baik, ya, paling minimal itu adalah tidak merugikan orang. Itu sudah menjadi perbuatan baik kita kepada orang. Minimal itu tidak merugikan orang. Ya. Nah, kita sesama, ya, dari antara hamba dan Tuhan, pegawai dan atasan. Nah, Tuhan memberikan hikmat supaya kita harus belajar taat
Dan bagaimana berkenan itu artinya menyenangkan mereka, menyenangkan. Nah, jadi jangan jadi anak-anak Tuhan yang mengesalkan, menjadi batu sandungan, malas kerjanya, tidak berguna. Ya, ada sedikit kebijakan protes, ada sedikit kebijakan, wah, tidak mau menerimanya, padahal kerjanya tidak baik. Ya. Jadi seorang hamba, pegawai, ya, kita harus minta hikmat daripada Tuhan bagaimana supaya menyenangkan atasannya. Begitu juga para pemimpin juga pasti berusaha menyenangkan para pelanggannya, rekan sebisnis dan lain sebagainya. Nah, terutama juga kita sebagai murid pada guru, nah, jangan membantah. Ya, kadang-kadang kita zaman-zamannya anak kuliah, anak sekolahan, kadang-kadang ketika ada teman yang berani mengomentari gurunya, menggosipkan, mencaci maki, kadang-kadang anak Tuhan ada di situ. Sama-sama di situ. Baik kepada muridnya. Ya, ini ucapan hati-hati. Ya, kalau kita sebagai murid, hubungan murid dengan guru, ya, kadang-kadang ada suara-suara yang tidak baik. Wah, gurunya apalah sebutannya lah, yang sebenarnya tidak patut diucapkan oleh seorang murid. Ya, apalagi sekarang masa-masa corona, semua belajar online. Kadang-kadang sesama murid bisa ngomong yang gak benar sama gurunya. Nah, kita harus mulai sekarang mengerem ucapan yang tidak baik, apalagi perbuatan yang tidak baik. Ya, pada guru murid, orang tua dan anak. Nah, ini paling mengerikan. Kalau antara orang tua dan anak tidak ada kedamaian, tidak ada kedamaian antara orang tua dan anak, antara bapak dengan anak. Ya, padahal bapak itu atau orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik kepada anak. Nah, anak ini salah arti, biasanya salah mengartikan kebaikan dari orang tua. Ya, antara orang tua dan anak. Kalau orang itu tidak merugikan kita, jangan balas dengan kejahatan. Ya, sekalipun dia jahat, jangan balas dengan kejahatan. Antara pelayan Tuhan, ya, jangan ada gesekan lah yang terjadi. Walaupun memang gesekan itu bisa terjadi, tapi jangan jadi budaya dalam setiap pelayan. Ya, antara gembala dan sidang jemaat, antara gembala dan juga para pelayan. Ya, di sini penyakit seorang hamba dikatakan berbantah dan curang. Ya, berbantah artinya bertengkar kepada atasan. Nah, kita sekarang mulailah, kalau kepada atasan kita belajar hormat tunduk kepada atasan. Ya, belajar hormat tunduk kepada atasan, taat kepada atasan. Itu ajaran Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, berbantah dan curang. Nah, ini hati-hati curang. Curang ini artinya jahat. Jahat. Di Amsal 3 di ayat 29 itu jangan merencanakan kejahatan. Ayat yang ke-30, janganlah bertengkar. Seorang hamba penyakitnya berbantah
dan curang. Nah, kalau sudah menjadi hamba yang curang, siapa sih di sini para pemimpinnya mau mempertahankan orang semacam itu? Ya, kita harus mulai berbenah diri, dan saya pun mulai berbenah diri. Jangan menjadi hamba yang suka berantem, berbantah, dan curang. Curang ini jahat. Jam kerja curang, ya. Dari jam kerja curang, dari audit, dari apa sih namanya itu, dari keuangan curang. Dibilang sakit padahal tidak sakit, misalnya. Izin sebenarnya tidak perlu, sebenarnya bukan izin, bolos kerja, izin dan lain sebagainya. Itu orang-orang curang. Seorang murid juga jangan berbuat curang. Curang itu jahat. Ya, kepada guru jangan curang. Curang itu jahat. 1 Korintus 6 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus 6 ayat 6 sampai 9. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Nah, jadi di sini diajarkan kita, kalau kita memang ada yang tidak adil, ada kerugian dalam kehidupan kita, jangan dianggap wah segala sesuatu, wah ini kekalahan bagi kita. Terus, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Terus, padahal ya, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ini sesama anggota keluarga. Ya, kadang-kadang orang itu maunya diuntungkan terus, maunya dibuat adil terus. Ya, padahal dirinya tidak adil, merugikan, berbuat curang pada sesamanya. Nah, jangan jadi pekerja semacam itu. Jangan menjadi anak Tuhan semacam itu. Ini artinya orang membalas kebaikan dengan kejahatan, ya, dengan kejahatan. Terus, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nah, orang-orang yang tidak adil, orang-orang curang itu dikatakan dalam Alkitab di sini, dia tidak ada bagiannya dalam kerajaan sorga. Ditegaskan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Nah, jadi patut dipertanyakan kalau kita masih curang dalam hidup kita, masih jahat dalam kehidupan kita, membalas yang jahat. Orang tidak merugikan kita, kita balas dengan kejahatan. Nah, itu adalah jahat di mata Tuhan. Orang yang semacam itu tidak ada bagiannya dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah. Ya, hati-hati kita dalam bertindak. Orang yang tidak kita kenal, kita tiba-tiba benci, tidak kita, ya, orang yang mengasihi kita, kita benci. Orang-orang semacam ini tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita harus lihat bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil, ya, jangan balas kejahatan atau ketidakadilan dengan kejahatan atau sesuatu yang merugikan, ya, merugikan bagi orang lain. Ya, contohnya Daud pernah berbuat semacam itu. Ya, ketika Uria berperang untuk Israel, Daud
mengambil istrinya dan juga membunuh Uria. Ini sebagai contoh. Padahal Uria sudah berperang, mengorbankan nyawanya bagi negaranya, bagi Daud. Tapi jahatnya Daud ini, dia sudah mengambil istrinya, berbuat jahat juga kepada Uria. Nah, kita lihat dampak dari kejahatan Daud sampai anak, sampai kepada istrinya dipermalukan oleh Tuhan. Ya, tapi untungnya Tuhan masih berbelas kasihan kepada Daud, asal ya, karena Daud ini mau berubah, dia mau menyadari keadaannya, dia tidak memberontak ketika dia perintah Nabi Nathan. Ya, ini contoh yang sederhana. Yang diperbuat Daud ini jahat. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituai. Seperti apa yang ditabur Daud, walaupun benihnya sedikit, tapi dia harus merasakan buah dari kejahatannya. Dia harus merasakan buah dari kejahatannya. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan kalau mungkin ada suatu hal yang buruk terjadi, karena mungkin sesuatu yang jahat sudah kita taburkan di masa-masa lalu. Mungkin buahnya kita rasakan sekarang karena kejahatan, kecurangan kita, ketidakadilan kita. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tentu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Terus, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Terus, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikanmu. Ya, ini suatu ajaran yang sehat, dan ini adalah suatu ajaran dari para Tuhan, memberikan kepada kita kasih-Nya yang sempurna. Nah, kita juga harus bisa meneladani Tuhan dalam hal kasih, dalam hal kasih. Jadi hiduplah dalam perdamaian. Boleh di ayat 17? Kita lihat lagi. Atau ayat 16? Ayat 16. Ayat 16. Ya, ada dalam, ya, saya tidak tulis tadi. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, itu kita lihat. Ya, itu ada di Roma 12 ayat 18 tadi. Ya, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, jadi kita diutus Tuhan menjadi alat perdamaian, bukan alat peperangan. Di mana saja kita berada, bukan alat yang menimbulkan api, menimbulkan peperangan.
Tetapi kehidupan kita sebagai anak Tuhan menjadi orang-orang yang hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kalau kita mendapat orang muda yang lebih muda daripada kita sama itu, jadikanlah dia adik kita. Jangan berselisih dengan orang yang lebih muda. Ya, kalau orang itu yang lebih tua daripada kita, ya hormatilah mereka, akuilah kalau ada kelebihan dari. Nah, kalau misalnya mereka sebagai orang tua, anggaplah sebagai kakak atau orang tua yang lebih tua. Jadi itulah prinsip kehidupan kita. Jangan mudah sekali membenci orang, tidak suka kepada orang. Sekalipun dia jahat kepada kita, apalagi dia tidak merugikan kita, apalagi dia berbuat baik kepada kita. Ya, kita belajar mengasihi. Kita nyanyikan lagu mengasihi lebih sungguh. Ya, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Musik saja.
Haleluya. Ada satu juga yang selalu, satu pribadi yang selalu berbuat baik kepada kita. Itulah Tuhan Yesus. Dia tidak pernah merugikan kehidupan kita. Tapi apa balasan dari kasih Tuhan, dari pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita merugikan Tuhan, karena kita berbantah-bantah kepada Tuhan, karena kita curang kepada Tuhan, karena kita sudah bosan melayani Tuhan. Karena kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Padahal Dia lebih dulu mengasihi kita. Padahal Dia lebih dulu melayani kita. Dia lebih dahulu mengampuni kita. Kita lihat diri kita, banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Tapi sekarang kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita kasihi. Pertama Tuhan, kedua adalah sesama kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami, pikiran kami. Jangan kami lebih mudah untuk membenci orang lain. Jangan mudah kita merugikan orang lain. Tetapi karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita, terang kasih-Nya ada dalam kehidupan kita, kita harus menerangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada mereka yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu menasihati kami, memberikan pengajaran bagi kehidupan kita, supaya kita semakin bisa mengasihi Engkau dan juga sesama. Inilah isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitulah kasih. Biarlah kami diajarkan oleh Engkau Tuhan, supaya kami bisa mengasihi mereka yang berbuat baik kepada kami, mereka yang berbuat jahat kepada kami, bahkan mereka yang tidak pernah merugikan kami. Kita bisa mengasihi mereka. Jangan kami menjadi orang-orang yang jahat, jangan kami menjadi orang-orang yang gelap, yang kotor hatinya, yang tidak bisa mengasihi, membalas yang jahat dengan kejahatan, bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Itulah kejahatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kasih Tuhan. Tapi kami orang yang berada dalam kasih Tuhan bisa membalaskan kejahatan dengan kebaikan, apalagi mereka yang berbuat baik itu segala pekerjaan usaha kami dan juga sekolah, baik studi kami dimanapun kami berkuliah, kami berkati guru kami, ampuni kalau kami sudah berkata yang tidak baik kepada mereka, kepada atasan kami, ampuni Tuhan, dan juga kepada siapapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai dan cinta kasih-Mu dapat hadir dalam kehidupan kami, memberikan perdamaian juga kepada orang. Kami adalah orang-orang yang membawa damai bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati juga segala usaha kami. Apapun yang kami kerjakan, kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang dapat membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.